pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini dilakukan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang. Ini merupakan faktor internal, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Ini merupakan faktor eksternal. Secara garis besar, analisis SWOT membandingkan antara faktor internal dengan faktor eksternal. Nah, adapun salah satu kegiatan yang paling awal dilakukan dalam perusahaan ketika melakukan pengembangan rencana strategis dengan melakukan analisis SWOT ini. Nah, analisis ini melihat faktor internal dan eksternal untuk menentukan daerah mana saja dalam perusahaan yang harus difokuskan untuk meningkatkan kemampuan dalam bertahan dan berhasil, serta menghindari atau mengurangi exposure. Nah, hasil analisis SWOT ini harus terangkum dalam rencana strategis. Dan analisis SWOT secara penuh itu harus diarsipkan juga dalam repositori enterprise architecture sebagai primitive artifact. Ya, bagian dari SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Pada strength itu menyatakan sumber daya yang menjadi kekuatan pada perusahaan. Kemudian ada weakness, ini menyatakan keterbatasan, entah itu untuk sumber dayanya, keahlian, dan kemampuan yang menghambat kinerja sebuah perusahaan. Kemudian untuk opportunity, ini menyatakan situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Cenderungnya misalnya memperhatikan tren. Kemudian ada threat, ini menyatakan situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, tapi tidak untuk dihindari, namun harus dihadapi sebagai tantangan. Pada dasarnya, SWOT itu bisa digambarkan dalam sebuah matriks di mana maksudnya adalah untuk menunjukkan bagaimana kekuatan dan kelemahan itu disesuaikan dengan peluang dan ancaman perusahaan. Nah, untuk matriks SWOT sendiri, jauh sebelum itu, kita dapat memanifestasikan bentuk-bentuk tabel melalui tabel IFAS dan tabel EFAS. Nah, apa bedanya? Untuk tabel IFAS itu menyatakan internal factor analysis summary. Nah, ini bicara tentang adanya gabungan faktor kekuatan dengan kelemahan. Nah, kemudian untuk EVA sendiri itu berangkat dari external factor analysis summary. Nah, itu berangkat dari peluang dan ancaman perusahaan. Nah, tabel IFAS ini itu dimanifestasikan salah satunya dalam bentuk tabel dengan 5 kolom. Adanya kolom pertama faktor-faktor strategi internal, kolom kedua bobot, kolom ketiga rating, kolom keempat itu perkalian antara bobot dengan rating, dan kolom yang kelima komentar. Hal ini juga sama dengan tabel EVAS. Nah, bedanya adalah yang tadi ya, ada domainnya peluang dan ancaman saja. Kalau yang internal, kekuatan dan kelemahan. Oke, di kolom yang pertama kita identifikasi mana yang menjadi kekuatan dan kelemahannya. Nah, setiap kekuatan dan kelemahan tersebut, poin-poinnya itu punya bobot, punya nilai bobot. Nah, nilai bobot ini dari yang paling penting itu angka 1 dengan yang tidak penting itu angka 0. Nah, kalau dilihat gambar ini, tabel ini ada warna merah. Nah, ini menandakan bahwa total keseluruhan itu jika dijumlahkan harus angka 1. Nggak boleh lebih dari 1. Nah, ini yang menjadi syarat utama dalam pemberian nilai bobot. Kemudian pemberian berikutnya nilai rating, di mana nilai rating itu menyatakan faktor dengan skala yang paling tinggi 4 dan juga yang paling kecil 1 berdasarkan kondisi perusahaan yang bersangkutan. Nah, untuk kekuatan, 4 itu menyatakan kekuatan yang paling tinggi, sedangkan 1 itu menyatakan kekuatan yang paling kecil, sedikit misalnya. Nah, untuk kelemahan sendiri, ketika dinyatakan angka 1, itu setidaknya menyatakan kelemahan perusahaan itu sangat besar dibandingkan perusahaan atau rata-rata industri lainnya. Sedangkan angka 4 itu menyatakan kelemahan perusahaan itu ya di bawah rata-rata kelemahan industri pada umumnya. Nah, kemudian masuk ke kolom yang keempat itu ada perkalian antara bobot dengan rating. Nah, ini ketika dikalikan maka kita bisa lihat ada total skor untuk kekuatan, domain kekuatan. Ini misalnya skornya 2,20. Kemudian di dalam domain kelemahan itu total skornya 0,65. Dan kemudian di kolom yang kelima itu ada keterangan atau komentar-komentar. Itu ya, komentarnya bisa dalam bentuk apapun, hal apapun. Ini adalah detail dari tahapan yang ada pada tabel IFAS sebelumnya, di mana
Tabel IFAS menyatakan faktor strategi internal berangkat dari kekuatan dan kelemahan. Dengan tahapan yang pertama menyusun kolom pertama, mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Kemudian yang tahapan kedua memberi bobot, di mana ada bobot poin 1 sampai ke 0 gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah melakukan pemberian rating, di mana rating tersebut itu berangkat dari skala 4 sampai skala 1. Kemudian tahapan yang keempat mengkalikan bobot dengan rating. Dan kemudian yang kelima, memberikan komentar, serta yang keenam, ini melakukan penjumlahan total secara keseluruhan baik untuk kolom bobot dengan kolom hitung bobot kali rating. Sama halnya dengan tabel IFAS, jadi tabel IFAS juga memberikan gambaran secara utuh mengenai faktor-faktor strategi eksternal untuk peluang dengan ancaman, di mana di situ dikuantifikasi baik untuk bobot dengan ratingnya, serta adanya perkalian bobot dan rating. Dan semuanya itu harus ditotalkan untuk mendapatkan nilai keseluruhan dari peluang dan ancaman. Nah, ini detail dari pembentukan tabel IFAS. Nah, ini kurang lebih tahapnya sama, bedanya hanya di kalau IFAS bicara tentang internal, kekuatan dan kelemahan, kalau IFAS bicara tentang ancaman dan peluang. Sama tahapannya, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dibaca secara detail lagi pada slide. Ini adalah tabel dari matriks SWOT yang menyatakan bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Nah, ini kalau kita lihat di sini untuk kekuatan dengan peluang itu menciptakan strategi strength and opportunity. Nah, sedangkan untuk kelemahan dengan peluang itu menciptakan strategi weakness dan opportunity. Nah, berikutnya untuk kekuatan dengan ancaman menciptakan strategi strength and threat, sedangkan untuk kelemahan dan ancaman menciptakan strategi weakness and threat. Nah, untuk tabel yang di bawahnya ini adalah contoh di mana ketika kita mengurai atau mengidentifikasi faktor-faktor dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka kita hanya menetapkan apa yang menjadi strateginya, gitu ya. Nah, adapun tabel IFAS dan EFAS itu yang menyatakan prioritas dari setiap faktor yang akan menetapkan bagaimana strategi ini, baik strategi SO, WO, ST dengan WT, itu akan diterapkan nantinya. Nah, ini beberapa keterangan dari matriks SWOT dengan strategi SO, ST, WO, dan WT, di mana untuk strategi SO menyatakan strategi yang dibuat berdasarkan jalan pikir perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Nah, untuk strategi ST itu menyatakan bagaimana strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Nah, untuk strategi WO, ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan. Sedangkan yang terakhir, strategi WT ini menyatakan strategi yang berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Nah, untuk diagram analisis SWOT ini itu berangkat dari tabel IFAS dan EFAS. Ini penting sekali kita harus memasukkan bobot skor dari setiap masing-masing faktor. Dan nantinya itu akan bisa dipetakan ke dalam 4 kuadran. Apakah itu kuadran yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat. Untuk kuadran yang pertama, ini menyatakan posisi yang menandakan sebuah usaha atau organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan ini sifatnya progresif, artinya usaha atau organisasi dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat mungkin untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan serta meraih kemajuan secara maksimal dan optimal. Kemudian masuk ke kuadran kedua, ini posisi yang menandakan sebuah organisasi yang kuat, namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah adanya diversifikasi strategi. Artinya organisasi dalam kondisi mantap namun perlu menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga diperkirakan roda organisasi itu akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya. Nah, kemudian masuk ke kuadran 3. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang.
rekomendasi strategi yang diberikan adalah mengubah strategi. Artinya, organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada, sekaligus memperbaiki kinerja organisasi. Dan yang terakhir, kuadran yang keempat, ini menyatakan posisi yang menandakan sebagai bagaimana organisasi yang lemah itu harus menghadapi tantangan besar. Nah, rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi bertahan. Artinya, kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Nah, oleh karena itu, organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Nah, strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri perusahaan. Nah, ini adalah gambar dari kuadran 1 sampai 4 di mana terdapat faktor internal, kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal. Ya, ini peluang dan ancaman. Nah, ini dapat dipetakan ketika kekuatan internal dan kelemahan internal itu dipetakan menyatakan sumbu X dan peluang dengan ancamannya menyatakan sumbu Y. Maka padanan dari X dan Y tadi itu akan ditarik garis. Apakah ada pada posisi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 ataupun kuadran 4. Ya, ini adalah total dari keseluruhan pada skor di tabel IFAS dan skor di tabel EFAS. Untuk IFAS sendiri berangkat dari kekuatan kelemahan, ini skornya ini kalau untuk kekuatan 2,20, sedangkan untuk kelemahan 0,65. Nah, totalnya itu dikurangi. Kekuatan dikurangi kelemahan, maka 2,20 dikurang 0,65, skornya 1,55. Ini akan diterapkan, akan ditampilkan pada sumbu X. Sedangkan untuk EFAS gitu ya, di mana ada peluang 2,90 dan ancamannya 0,27, itu dikurang, skor totalnya keseluruhan adalah 2,63. Nah, 2,63 ini akan ditaruh dan ditempatkan pada sumbu Y. Nah, jadi hasil dari keseluruhan total dari faktor internal IFAS dan faktor eksternal EFAS itu disampaikan pada diagram Cartesius. Nah, untuk yang sumbu X itu berangkat dari faktor internal dan untuk yang sumbu Y itu berangkat dari faktor eksternal. Untuk yang internalnya 1,55, yang eksternalnya 2,63. Ini berada pada titik di sini, di poin titik yang dot hitam. Kemudian ketika ditarik garis itu cenderung meningkat. Nah, artinya adalah organisasi ini kuat dan berpeluang. Jadi direkomendasikan strategi progresif yang artinya ini perusahaan dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat mungkin untuk terus melakukan perluasan pasar, ekspansi, memberikan peningkatan pada cabang-cabang, peningkatan sumber teknologi dan juga meningkatkan layanan-layanan tertentu. Jadi ini sudah sangat bagus sekali kalau masuk dalam kuadran 1. Ini adalah beberapa keterangan secara fundamental pada masing-masing kuadran, di mana untuk kuadran yang pertama secara tidak langsung membahas mengenai dukungan strategi agresif. Ini dalam kurung intensif. Ini disebut sebagai intensif agresif karena mensyaratkan berbagai upaya yang intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang ada. Nah, kelompok strategi ini meliputi strategi market penetration, market development, dan product development. Kemudian untuk kuadran kedua, ini mendukung strategi diversifikasi. Ini dimotori oleh keinginan perusahaan untuk menjadi lebih baik dan tidak bergerak terlalu jauh dari basis kompetensi utama perusahaan. Nah, strategi ini dimungkinkan agar sebuah perusahaan tidak tergantung hanya pada satu jenis usaha saja. Nah, kelompok strategi ini meliputi strategi diversifikasi terkonsentrasi, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi konglomerat. Kemudian, kuadran ketiga ini menyatakan dukungan terhadap strategi turnaround yang dilakukan ketika organisasi mengelompok kembali melalui reduksi biaya dan aset dalam upaya mengembalikan proses penurunan laba perusahaan. Nah, tujuannya untuk memperkokoh keunggulan yang dimiliki perusahaan berdasarkan sumber daya yang terbatas. Nah, strategi turnaround ini dapat berbentuk penjualan aset untuk mendapatkan dana tunai, pemangkasan lini produk, menutup cabang bisnis yang minim keuntungan, otomasi proses, pengurangan jumlah karyawan, dan penerapan sistem kendali pengeluaran biaya.
Kemudian kuadran yang terakhir, yang keempat, ini mendukung strategi defensif, ditujukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dari semakin banyaknya persaingan bisnis dan banyaknya ketidakpastian eksternal yang sulit dikendalikan dan diprediksi. Nah, strategi ini dikenal sebagai survival strategi yang cenderung terjadi dalam krisis-krisis ekonomi. Nah, adapun strategi yang diterapkan dalam kelompok strategi ini terdiri dari joint venture, divestiture, liquidation, dan combination. Di akhir, saya ingin menyatakan bahwa ketika kita melakukan analisis SWOT, penting sekali kita juga melakukan analisis secara kualitatif dan juga kuantitatif. Secara kualitatif, kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi, dan membuat matriksnya untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai strategi yang menyesuaikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Kemudian dari apa yang sudah diidentifikasi, kita tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan kelemahan ini termasuk faktor internal dan peluang dan ancaman. Ini termasuk faktor eksternal. Nah, secara tidak langsung manifestasinya ada pada tabel IFAS dan EFAS. Nah, kemudian secara kuantitatif dalam tabel IFAS dan EFAS itu diberikan bobot masing-masing faktor, gitu ya, baik untuk faktor internal dan eksternal. Nah, di sini skalanya itu dari mulai 1 sampai 0. Nah, kemudian masuk ke bagian berikutnya dengan menentukan rating, di mana dari skala 4 sampai dengan 1. Nah, kemudian itu adanya perkalian antara bobot dengan rating, dan semuanya itu harus ditotalkan skornya. Nah, dari total skor tersebut, baik untuk eh, apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, itu untuk kekuatan dan kelemahan, total skornya itu dikurangi. Total skor kekuatan dikurangi total skor kelemahan. Maka hasilnya adalah angka yang akan ditempatkan pada sumbu X. Sedangkan untuk total skor peluang dikurangi total skor ancaman, hasilnya itu akan ditempatkan pada sumbu Y. Sehingga ketika X dan Y itu ketika kita tulis dalam diagram Kartesius, maka akan terlihat gitu ya. Titik tersebut ada pada posisi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Dengan maksud kuadran tersebut akan menyatakan strategi yang akan ditempuh nantinya seperti apa. Demikian pertemuan untuk saat ini. Terima kasih.